Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرون رحمكم الله. Para jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, tiada kalimat yang paling pantas untuk kita ungkapkan pada kesempatan yang mulia hari ini selain kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak bisa kita hitung jumlahnya, tidak bisa kita hitung satu persatu. Yang di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara bebas di dunia ini. Allah masih memberikan kesempatan dengan umur panjang kepada kita semuanya, sehingga kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Terlebih pada momentum Hari Raya Idul Fitri yang menjadi perayaan kemenangan dan kebahagiaan. Sebuah hari raya di mana takbir, tahmid, tahlil semuanya berkumandang di penjuru dunia. Yang ini adalah menandai akan kembali fitrahnya umat Islam seperti bayi yang terlahir kembali di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, dalam catatan sejarah, awal mula dilaksanakan Hari Raya Idul Fitri adalah pada tahun 2 Hijriah. Yang mana pada saat itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan besar dalam Perang Badar. Jadi secara tidak langsung, kaum muslimin memperingati 2 kemenangan. Yang pertama adalah kemenangan atas paripurnanya menjalankan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah kemenangan dalam Perang Badar. Dan dalam tradisi bangsa Indonesia, Hari Raya Idul Fitri itu terkenal dengan nama Lebaran. Yang mana ada yang mengatakan kalau kata Lebaran itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu lebar, yang artinya adalah selesai. Sedangkan kalau kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, ternyata makna Lebaran itu adalah dimaknai sebagai hari raya umat Islam yang dirayakan di tanggal 1 Syawal setelah mereka itu melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan ini semuanya selaras dengan makna Lebaran, dengan makna Hari Raya Idul Fitri, bahwa pada hari Lebaran kita sudah selesai menjalankan kewajiban berpuasa. Dan kita wujudkan dalam bentuk perayaan kebahagiaan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita berbahagia bersama dan saling menyampaikan doa dengan berbagai macam redaksi. Ada yang mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.
Ada yang mengatakan ja'alnallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Sebuah doa yang mana doa itu berisi harapan mendalam agar setelah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, kita benar-benar kembali suci. Kita benar-benar menjadi orang yang beruntung, mencapai kemenangan, dan mencapai predikat sebagai orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, tujuan dari kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, kebahagiaan yang kita rasakan ini tentu sangat kurang lengkap kalau kita merayakan sendirian, dan akan terasa lebih nikmat jika kita rayakan dengan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Hal inilah yang memunculkan sebuah tradisi di negara kita dengan istilah mudik. Sebuah tradisi berisikan kerinduan di tanah rantau untuk pulang melihat kembali tanah kelahiran. Sebuah tradisi luhur untuk kembali lagi berkumpul dengan keluarga. Mengingat kembali masa kecil. Sekaligus bersimpuh sungkem dalam pangkuan, dalam pelukan kedua orang tua kita. Dan yang perlu kita ketahui para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudik tidak hanya bermakna pulang kampung, tetapi di dalamnya terkandung dimensi spiritual yang nilainya tidak bisa diukur dengan materi dunia. Jarak jauh, melintasi laut, melintasi sungai, medan terjal, jalan berliku, ditambah waktu yang sangat panjang, tenaga yang sangat besar, serta biaya yang sangat banyak. Itu tidak bisa menghalangi rasa kangen kita kepada tanah kelahiran. Teknologi canggih seperti telepon, media sosial, video call juga tidak akan bisa menggantikan kualitas pertemuan langsung dengan sanak kerabat kita di kampung halaman. Kemewahan perkotaan tak akan bisa menggantikan manisnya kenangan kesederhanaan bersama teman masa kecil. Berbagai fasilitas di tanah rantau tidak bisa menghalangi pulang kampung menuju ibu pertiwi walau berada di tengah hutan dan pucuk gunung yang tinggi sekalipun. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan perlu kita ketahui, kerinduan kepada tanah kelahiran seperti ini juga pernah dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Makkah, ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walau anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah indahnya dirimu wahai kota Mekah, engkaulah yang paling kucintai. Seandainya saja dulu penduduk Mekah tidak mengusirku, pasti aku masih tinggal di sini. Ini menunjukkan kecintaan Rasulullah kepada Mekah sebagai tanah kelahirannya. Jika kita renungkan lebih mendalam para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya hakikat mudik itu adalah kembali ke pangkuan orang tua. Sosok yang paling berjasa yang telah melahirkan kita, yang berjasa melahirkan kita di dunia ini. Sosok yang telah menjadi pahlawan kesuksesan kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah sombong dengan keberhasilan dan apapun yang telah kita raih dalam kehidupan ini. Semua tidak akan bisa lepas dari jasa dan doa kedua orang tua kita. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mereka adalah sosok yang harus kita cintai. Mereka adalah sosok yang harus kita hormati dan kita patuhi. Mereka adalah jimat kita yang sakral di dunia ini. Karena keridhaan dan keikhlasan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita. Dan sebaliknya, kemarahan mereka, kemurkaan mereka merupakan sebuah kemurkaan dan bencana dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ridallahi fi ridal walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain.
Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan orang tua. Para jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, Allah pun telah mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Jangan pernah kita membentaknya. Jangan pernah sekali-kali berkata kasar kepada mereka. Dalam Al-Quran disebutkan, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya. Ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Sehingga para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudik lebaran kali ini bisa menjadi momentum tepat untuk bersimpuh kepada kedua orang tua kita atas segala khilaf dan kesalahan yang selama ini telah diperbuat kepada mereka. Mari kita tancapkan dalam hati kita untuk jangan lagi menyakiti mereka. Jangan kita sakiti hati dan fisik mereka. Kita perlu sadar bahwa jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas. Tidak akan bisa kita bayar dengan lunas. Demi Allah, demi Rasulullah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada mereka, kepada kedua orang tua, tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka untuk dalam membesarkan kita semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kasih sayang-Mu pada kedua orang tua kami. Karuniakanlah keberkahan, kesehatan, dan umur panjang kepadanya. Kuatkanlah iman Islam mereka serta kekuatan untuk terus membimbing kami. Maafkanlah atas segala kesalahan yang telah kami perbuat kepada mereka. Jadikanlah mereka nantinya ahli surga, berkumpul bersama orang-orang yang Kau cintai. Para jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, di mudik lebaran kali ini, mari kita raih kedua tangan kedua orang tua kita. Peluk tubuh mereka yang dulu kekar merawat kita, namun sekarang sudah mulai lemah termakan usia. Mintalah keridhaan dan keikhlasan dari mereka berdua untuk bekal hidup kita. Bagi kita yang orang tuanya sudah dipanggil Allah, mari kita ziarahi makamnya. Kita kunjungi, bersihkan putranya. Kita perlu sadari bahwa mereka di sana menunggu panjatan doa kita. Mereka akan tersenyum ketika melihat kita mengunjungi makam beliau. Dan sebaliknya, mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak mendoakan mereka. Karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Para jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, selain kepada kedua orang tua, mari kita juga saling memaafkan dosa dan kesalahan dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti memiliki dosa dan kesalahan kepada sesama. Sehingga lebaran menjadi salah satu momentum tepat untuk saling memaafkan. Semoga semua dosa kita kepada Allah, kepada orang tua dan kepada sesama diampuni. Sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci, mendapatkan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal makbulin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidina wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, tidak ada satu kebaikan pun yang kami rasakan dalam hidup kami kecuali itu adalah anugerah-Mu. Tidak ada satu pun keburukan yang kami dapatkan dalam hidup kami kecuali karena kesalahan-kesalahan kami sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha menutupi aib-aib kami. Kami dianggap mulia karena Engkau menutupi aib kami. Seandainya Engkau membuka satu dari aib kami, pasti tidak ada satu orang pun yang mau berteman dengan kami. Pasti semua orang akan mencela dan menghina kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berulang kali kami meninggalkan solat, berulang kali kami bermaksiat, tetapi Engkau sabar menunggu kami datang kepadamu dengan istighfar dan meminta ampun. Engkau tidak mencelakai kami di hari kami berbuat dosa. Ya Allah, sekiranya Engkau membinasakan kami ketika kami berbuat dosa, pastilah kami akan binasa dan celaka selama-lamanya di akhirat. Tapi Engkau maha menyayangi, Engkau kasihan kepada kami, Engkau tunggu kami datang kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini kami datang ya Allah. Kami datang setelah sekian lama Engkau menanti. Kami datang dengan hati yang dipenuhi rasa penyesalan terhadap dosa-dosa di masa lalu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami tidak sanggup menghitung jumlahnya ya Allah. Dosa yang besar yang membuat kami sangat malu di hadapan-Mu ya Allah. Kami pernah meninggalkan solat sekian lama, padahal kami tahu bahwa solat itu adalah yang pertama dihisab kelak oleh-Mu nanti di hari kiamat ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Kami pernah durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami durhaka dan menyakiti perasaan mereka ya Allah. Pernah ibu kami menitikkan air mata karena sedih, karena dosa dan kesalahan kami ya Allah. Pernah ibu kami menangis dengan diam-diam setelah kami membentaknya. Pernah ibu kami menangis diam-diam karena kami memarahinya ya Allah. Ibu kami sakit sendiri di rumah, tapi kami tidak menjenguknya ya Allah. Ibu kami menelpon tetapi kami tidak mengangkatnya dengan alasan sibuk ya Allah. Kami jarang datang menemuinya ya Allah dengan alasan tidak punya waktu. Padahal kami punya waktu untuk jalan-jalan dengan keluarga kami, punya waktu jalan-jalan dengan teman-teman kami, punya waktu untuk bermain. Tetapi kami tidak punya waktu untuk menemui kedua orang tua kami ya Allah. Sungguh kami durhaka kepada kedua orang tua kami. Maafkan kami ya Allah. Jangan Engkau murka kepada kami. Janganlah Engkau berpaling dari kami. Janganlah Engkau cabut rahmat-Nya dari hidup kami ya Allah. Jangan Engkau tutup pintu hidayah bagi kami ya Allah. Karena dosa-dosa kami yang telah kami lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami ini bodoh ya Allah. Tidak tahu apa-apa. Bimbing kami di jalan-Mu ya Allah. Agar kami sampai ke dalam ridha-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum
washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.